Baik, apa itu kompetensi? Kompetensi merupakan konsep penting dalam pengelolaan talenta dan kinerja organisasi yang memiliki berbagai definisi dan pendekatan. Dua pendekatan utama yang sering dibahas adalah pendekatan McClellan dan pendekatan Shipman. Selanjutnya yaitu pendekatan McClellan, yaitu dikembangkan dari artikel David McClellan pada tahun 1973 yang mengkritik ketergantungan pada tes IQ dalam seleksi karyawan. Kemudian yang kedua, kompetensi didefinisikan sebagai atribut yaitu pengetahuan, keterampilan, dan motivasi yang membedakan kinerja luar biasa dari rata-rata. Dan yang ketiga, fokusnya adalah pada apa yang membuat individu berkinerja luar biasa, bukan hanya persyaratan pekerjaan. Kemudian yang kedua, ada pendekatan Shipman. Yang pertama, kompetensi didefinisikan sebagai atribut dan perilaku selaras dengan strategi organisasi untuk kinerja efektif. Kemudian yang kedua, menekankan level kompetensi atau dasar hingga ahli dan relevansinya dengan peran. Kemudian, pentingnya kompetensi. Yang pertama, kompetensi lebih fleksibel dibanding analisis pekerjaan tradisional dalam menghadapi perubahan. Yang kedua, membantu organisasi mendefinisikan atribut kunci untuk kinerja efektif dan mendukung strategi. Nah, model kompetensi kini diterapkan untuk kelompok pekerjaan atau organisasi secara keseluruhan, memprioritaskan atribut yang mendorong hasil strategis. Menjadikan perumusan kompetensi sebagai proses strategis. Banyak perusahaan membuat model kompetensi melalui Departemen Sumber Daya Manusia, namun seringkali model tersebut tidak langsung berhubungan dengan kebutuhan atau tujuan bisnis perusahaan. Sebelumnya, model kompetensi lebih banyak dipandang sebagai hal yang terpisah, hanya fokus pada pengelolaan karyawan dan pengembangan kemampuan mereka. Namun sekarang ini model kompetensi semakin diintegrasikan ke dalam pembicaraan strategi bisnis. Hal ini membuatnya tidak hanya menjadi alat untuk manajemen sumber daya manusia, tetapi juga menjadi bagian penting dari pengelolaan kinerja dan solusi terhadap tantangan strategis perusahaan. Dengan kata lain, kompetensi yang dimiliki karyawan kini sangat berkaitan langsung dengan pencapaian tujuan perusahaan, memastikan bahwa setiap kemampuan dan keterampilan yang dimiliki karyawan mendukung arah dan strategi bisnis pada perusahaan. Kemudian selanjutnya ada kompetensi dalam rantai nilai strategis. Langkah pertama, dimulai dengan pandangan konkret tentang apa yang dilakukan bisnis untuk pelanggannya, bahwa setiap langkah atau keputusan dalam bisnis harus didasarkan pada pemahaman yang jelas tentang bagaimana produk atau layanan yang ditawarkan dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pada pelanggan. Artinya, bisnis perlu fokus pada nilai yang mereka ciptakan untuk pelanggan, baik itu dalam bentuk produk berkualitas, layanan yang memuaskan, atau solusi yang relevan dengan masalah yang dihadapi oleh pelanggan. Kemudian langkah kedua ada memperkenalkan konsep kompetensi inti. Konsep kompetensi inti merujuk pada kemampuan atau keahlian utama yang dimiliki oleh sebuah perusahaan yang membedakannya dari pesaing dan memberikan nilai lebih bagi pelanggan. Kompetensi inti ini adalah hal-hal yang menjadi kekuatan utama perusahaan yang tidak mudah ditiru oleh kompetitor dan menjadi dasar bagi keberhasilan jangka panjang pada perusahaan. Misalnya, jika sebuah perusahaan memiliki keahlian dalam inovasi teknologi atau dalam layanan pelanggan yang luar biasa, itu bisa dianggap sebagai kompetensi inti mereka. Keahlian-keahlian ini menjadi fondasi yang mendukung strategi bisnis perusahaan dan memungkinkan mereka untuk tetap unggul di pasar. Dengan memahami dan memfokuskan diri pada kompetensi inti, perusahaan bisa lebih efektif dalam memanfaatkan sumber daya dan mengarahkan usaha mereka untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Kemudian selanjutnya ada langkah 3, diskusi ini harus mendalam dan mungkin berlarut-larut karena ini adalah inti dari diskusi strategis. Apa yang dihasilkan dari diskusi ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan identitas dan arah perusahaan. Ini bukan hanya soal memilih keahlian atau kekuatan apa yang mereka akan difokuskan, tetapi juga tentang mendefinisikan siapa perusahaan itu, apa yang ingin dicapainya, dan apa yang menjadi keyakinan dasar pada perusahaan. Ini mencakup pertimbangan mengenai apa yang membuat perusahaan berbeda, bagaimana perusahaan ingin mempengaruhi pasar, dan bagaimana mereka ingin memberi dampak positif pada pelanggan dan masyarakat. Kemudian selanjutnya ada langkah 4, pembahasan tentang pengetahuan, keterampilan,
kemampuan atau karakteristik, serta perilaku lain yang dibawa orang ke organisasi. Setiap orang membawa pengalaman, keahlian, dan cara berpikir yang berbeda yang dapat mempengaruhi cara mereka berkontribusi dalam perusahaan. Semua aspek ini, pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan karakteristik membentuk kontribusi individu terhadap organisasi dan mempengaruhi kinerja serta keberhasilan tim atau perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk memahami dan mengelola berbagai elemen ini dengan baik, agar dapat memaksimalkan potensi setiap individu dalam mencapai tujuan bersama. Kemudian selanjutnya ada metode perumusan kompetensi. Yang pertama, meneliti penyebab kesuksesan pekerja, berfokus pada mengidentifikasi faktor-faktor yang membuat seorang pekerja sukses dalam perannya. Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis para pekerja yang berkinerja tinggi di organisasi untuk memahami apa yang membedakan mereka dari yang lain. Hal ini mencakup keterampilan teknis yang dimiliki pekerja, kemampuan interpersonal dalam berkomunikasi dan bekerja sama dengan tim, serta kemampuan dalam memecahkan masalah secara efektif. Selain itu, karakteristik pribadi seperti sikap positif, kepercayaan diri, dan ketekunan juga turut berperan dalam kesuksesan mereka. Kemudian yang kedua, ada menggunakan panel ahli untuk menjelaskan apa yang penting dalam sebuah peran. Panel pakar yang terdiri dari para manajer lini yang familiar dengan peran pertahanan sering digunakan untuk mengembangkan kompetensi. Beberapa praktisi menggunakan panel yang mencakup pertahanan atau orang lain yang familiar dengan peran pertahanan. Metode yang paling umum didasarkan pada pengetahuan, keterampilan, kemampuan, atau karakteristik dan perilaku lainnya yang dicurahkan melalui curah pendapat. Kemudian yang ketiga, ada menggunakan model generik atau kumpulan model. Titik awal lain untuk sebuah model dapat berupa model yang sudah ada sebelumnya atau generik. Salah satu titik awal yang populer adalah model kecerdasan emosional dan sosial Goleman. Model ini membahas karakteristik pelaku yang sukses dalam hal apa yang mereka kenali dan bagaimana mereka mengatur perilaku mereka baik dalam hal diri mereka sendiri maupun orang lain. Model Goleman menyoroti pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan karakteristik lain yang diperlukan dalam hubungan antara orang-orang. Baiklah, selanjutnya saya di sini akan membahas mengenai varian potensial tentang pembandingan kompetensi. Dalam penerapan kompetensi secara strategis, terdapat 5 varian potensial dalam pembandingan kompetensi yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Yang pertama, ada pembanding internal. Di sini, pembanding internal itu berfungsi untuk membandingkan kinerja antar individu ataupun antar unit dalam organisasi yang sama untuk mengidentifikasi kesenjangan dan potensi peningkatan. Misalnya, jika tim pemasaran cabang A memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dibandingkan cabang B, maka analisis terhadap perbedaan kompetensi itu dapat membantu meningkatkan kinerja di cabang lainnya. Baiklah, yang kedua ada pembandingan eksternal. Pembandingan eksternal menggunakan tolak ukur dari luar organisasi seperti industri atau pesaing untuk menilai dan meningkatkan standar kompetensi. Sebagai contoh, pembandingan eksternal sering digunakan untuk menilai tenaga kerja satu organisasi dengan tenaga kerja dari perusahaan lainnya dalam industri yang sama. Namun, pendekatan ini memerlukan perhatian khusus dalam pemilihan sampel. Misalnya, jika ingin membandingkan tenaga penjual, itu tidak cukup hanya dengan membandingkan mereka dengan semua tenaga penjual secara umum. Sebaliknya, perbandingan harus dilakukan dengan tenaga penjualan yang memiliki peran, target pasar, serta strategi yang serupa. Kemudian yang ketiga ada pembandingan berdasarkan peran spesifik. Pembandingan berdasarkan peran spesifik adalah pendekatan yang membandingkan individu atau kelompok dengan rekan yang memiliki peran atau fungsi yang serupa, baik dalam organisasi yang sama maupun yang berbeda. Tujuannya adalah untuk memastikan kompetensi yang dimiliki relevan dengan tuntutan pekerjaan dan standar industri, sehingga karyawan dapat bekerja lebih efektif dan berkontribusi maksimal. Pendekatan ini tidak hanya memiliki keterampilan teknis,
tapi juga memiliki kompetensi strategis serta perilaku yang mendukung kesuksesan dalam posisi tertentu, sehingga hasil pembandingan dapat menjadi lebih akurat dan bermanfaat bagi pengembangan kinerja individu maupun organisasi. Kemudian yang keempat, ada pembandingan berbasis industri. Di sini, perusahaan dapat mengadopsi pembandingan berbasis industri untuk memastikan bahwa kompetensi tenaga kerja mereka tetap relevan dengan standar yang berkembang. Misalnya, di era transformasi digital, keterampilan teknologi menjadi kompetensi yang semakin penting. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan pembandingan dengan standar industri terkini untuk memastikan tenaga kerja mereka tetap kompetitif. Lalu yang kelima atau yang terakhir, ada pembandingan berorientasi masa depan. Di sini, pembandingan berorientasi masa depan berfokus pada keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk menghadapi perubahan serta tantangan di masa mendatang. Alih-alih hanya berfokus pada kompetensi yang berlaku saat ini, organisasi perlu mempertimbangkan keterampilan yang akan dibutuhkan dalam beberapa tahun ke depan. Misalnya, dalam sektor manufaktur, adopsi otomatisasi dan kecerdasan buatan mengharuskan pekerja untuk memiliki kompetensi teknis yang lebih maju. Di sini ada dasar kompetensi. Dasar kompetensi mencakup keterampilan dan perilaku yang dapat diamati serta diukur untuk mendukung keberhasilan kerja. Baik keterampilan teknis maupun kepemimpinan memainkan peran penting dalam mencapai tujuan organisasi. Nah, penelitian ini juga menunjukkan bahwa organisasi dengan model kompetensi yang tepat cenderung memiliki kinerja, kepuasan kerja, dan retensi karyawan yang lebih baik. Namun, pengembangan kompetensi juga memerlukan pemahaman mendalam seperti sumber daya dan usaha yang konsisten. Nah, dasar kompetensi juga terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu kepemimpinan dan teknis. Yang pertama, kompetensi kepemimpinan yaitu seperti kemampuan berkomunikasi dan menyelesaikan konflik dan juga diperlukan di semua tingkatan. Sedangkan kompetensi teknis berfokus pada keahlian khusus dalam bidang tertentu. Selanjutnya ada model dan profil kompetensi. Model kompetensi dikembangkan untuk menentukan kombinasi unik dari kompetensi yang memprediksi keberhasilan konteks tertentu. Ini berlaku untuk konteks organisasi, fungsi bisnis tertentu, atau bahkan untuk individu tertentu. Model kompetensi diberikan berbagai moniker antara lain profil keberhasilan, kepemimpinan model, kerangka kompetensi, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada tujuan model dan profil kompetensi. Ini memberikan fokus pada kumpulan kompetensi yang memungkinkan pemilihan, pengembangan, dan penyebaran bakat untuk konteks tertentu, seperti profil keberhasilan khusus peran yang biasanya dibuat dari analisis pekerjaan dan digunakan untuk membuat deskripsi pekerjaan, memandu wawancara berbasis kompetensi, menyarankan rencana pengembangan, dan menginformasikan perencanaan tenaga kerja. Selanjutnya ada profil keberhasilan khusus tingkat posisi sangat berharga untuk perencanaan karir dan perencanaan ketenagakerjaan. Yang ketiga, model kompetensi tingkat organisasi menggambarkan kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi perusahaan dan mendukung budayanya. Selanjutnya ada kompetensi dalam kinerja pembelajaran dan pengembangan. Yang pertama ada kompetensi kinerja. Kompetensi penting untuk kinerja, namun masalahnya seringkali disebabkan oleh lingkungan atau motivasi, bukan hanya kurangnya keterampilan. Yang kedua ada pembelajaran dan pengembangan. Kompetensi berkembang melalui pembelajaran dan pengalaman yang difasilitasi oleh pekerjaan pengembangan. Yang ketiga ada pekerjaan pengembangan. Penugasan strategi yang menantang karyawan untuk belajar dan berkembang adalah kunci dengan menerima resiko kegagalan sebagai sebagian dari proses. Kompetensi yang diterapkan pada penerapan dan kesiapan. Pengembangan kompetensi di organisasi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan keahlian dan mendorong inovasi. Dengan pendekatan yang tepat, organisasi dapat memastikan bahwa semua anggota tim memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama. Penerapan kompetensi. Yang pertama, definisi kompetensi organisasi. Kompetensi organisasi mencakup pengetahuan, keterampilan, dan kapabilitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan strategis. Ini menjadi dasar bagi pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas. Yang kedua, penerapan kompetensi dalam praktik. Identifikasi kebutuhan, melakukan analisis kebutuhan, pembelajaran untuk menentukan kompetensi yang diperlukan oleh karyawan.
Rencana pengembangan kompetensi, setiap pegawai harus memiliki rancangan pengembangan yang mencakup pelatihan, pembelajaran mandiri, mentorship, dan pengalaman kerja relevan. Dan yang terakhir, kesiapan menghadapi tantangan. Program pengembangan kompetensi harus fleksibel dan responsif terhadap perubahan kebutuhan industri, termasuk evaluasi berkala terhadap efektivitas program pelatihan. Mengembangkan keahlian untuk mendorong inovasi. Pengembangan kompetensi di organisasi adalah langkah strategis untuk tidak hanya meningkatkan keahlian tetapi juga secara aktif mendorong inovasi. Dengan pendekatan yang tepat, organisasi dapat memastikan bahwa semua anggota tim memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama dan berinovasi. Selanjutnya yaitu kompetensi untuk tenaga kerja masa depan. Apa itu kompetensi? Kompetensi adalah kombinasi pengetahuan, keterampilan, dan juga perilaku yang dibutuhkan untuk sukses dalam pekerjaan. Contohnya kelincahan, kecerdasan bisnis, dan inovasi. Kompetensi membantu karyawan bekerja efektif dan organisasi mencapai tujuan. Selanjutnya kita akan membahas apa itu model kompetensi. Model kompetensi merupakan sebuah kerangka kerja yang berisikan 7 hingga 10 kompetensi yang disusun berdasarkan keluarga jabatan seperti manajemen proyek dan juga peran spesifik seperti manajer proyek senior. Model ini dirancang untuk memastikan bahwa kompetensi yang dimiliki oleh karyawan selaras dengan tujuan bisnis dan mendorong kinerja tinggi. Yang terakhir, ada yang namanya manajemen kompetensi. Apa itu manajemen kompetensi? Manajemen kompetensi merupakan strategi organisasi untuk menyesuaikan keterampilan dengan kebutuhan bisnis, di mana mencakup perencanaan, tenaga kerja, rekrutmen, pengembangan karyawan, dan kemajuan karir. Dengan manajemen kompetensi yang efektif, organisasi membangun tim berkinerja tinggi. Selanjutnya ada tipe-tipe kompetensi. Yang pertama ada kompetensi organisasi, disebut juga kompetensi inti atau nilai inti. Diidentifikasi selama proses perencanaan strategis dan cenderung bersifat statis. Contoh umum kompetensi organisasi meliputi fokus pada pelanggan, inklusivitas, integritas, tanggung jawab sosial, kerjasama tim, dan juga transparansi. Biasanya organisasi ini memiliki 4 hingga 6 kompetensi inti yang harus dimiliki oleh semua karyawan. Yang kedua, ada kompetensi fungsional, yang merupakan turunan dari kompetensi inti dan mencerminkan keterampilan serta standar kinerja yang dibutuhkan dalam industri atau fungsi kerja tertentu seperti keuangan, penelitian, dan pengembangan, TI, SDM, atau penjualan. Contoh kompetensi fungsional meliputi analisis risiko, interpretasi data, dan pemrograman SQL. Kompetensi ini bisa bersifat teknis atau non-teknis tergantung pada bidangnya. Yang selanjutnya yaitu kompetensi pekerjaan atau kompetensi jabatan, berasal dari kompetensi inti dan fungsional, serta terkait langsung dengan perilaku, keterampilan, dan pengetahuan khusus yang diperlukan untuk kinerja optimal dalam suatu peran tertentu. Misalnya analisis keuangan, peneliti, pengembang Java, atau staf penjualan. Kompetensi pekerjaan lebih spesifik daripada kompetensi fungsional. Contohnya meliputi manajemen transformasi, manajemen hubungan, dan ketajaman global. Kompetensi ini sering digunakan untuk mendukung perencanaan karir. Yang terakhir atau yang keempat adalah kompetensi kepemimpinan, yaitu menggambarkan faktor-faktor yang mendukung kesuksesan bagi para supervisor, manajer, pemimpin, staf senior, dan eksekutif. Contoh umum kompetensi kepemimpinan meliputi kemampuan memengaruhi, persuasi, dan juga visi. Kompetensi ini mendefinisikan apa pemimpin yang ideal sesuai dengan budaya organisasi. Mereka digunakan untuk memandu program pengembangan kepemimpinan dan mengevaluasi kesiapan individu untuk mengambil peran kepemimpinan. Baiklah, materi selanjutnya adalah tantangan kompetensi dalam organisasi. Kompetensi sering dianggap sebagai proses HR, bukan kebutuhan bisnis saja. Identifikasi kompeten kriteria sulit tanpa evaluasi yang baik. Yang ketiga itu kurangnya keselarasan antara pengembangan kompetensi dan tujuan bisnis. Yang keempat, investasi dalam manajemen kompetensi masih rendah. Yang kelima itu kompetensi ini seringkali hanya terdokumentasi di atas kertas tanpa
implementasi yang nyata. Nah, selanjutnya itu manfaat kompetensi yang terdefinisikan dengan baik. Yang pertama itu meningkatkan kebutuhan terhadap regulasi. Yang kedua itu mempermudah perencanaan tenaga kerja dan penilaian talenta. Yang ketiga itu meningkatkan efisiensi operasional dan transparansi manajemen. Yang keempat, mengoptimalkan seleksi kandidat dan pengelolaan kinerja organisasi. Yang terakhir itu meningkatkan integrasi manajemen dalam siklus kerja karyawan yang baik. Baik, materi selanjutnya yaitu kompetensi mendorong manajemen bakat terpadu. Nah, di sini kompetensi memegang peran penting dalam manajemen bakat terpadu. Dapat memberikan panduan bagi pemimpin dalam menilai kapasitas, keterampilan, dan kinerja di berbagai segmen talenta utama. Nah, dengan menggunakan data dan analitik berbasis kompetensi, organisasi dapat membuat keputusan perekrutan yang lebih baik dan dapat merancang rencana pengembangan untuk menutup kesenjangan keterampilan, serta mengidentifikasi dan mempercepat pertumbuhan talenta yang berpotensi tinggi. Dan juga kompetensi dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dengan mengurangi bias dalam proses rekrutmen, promosi, dan pengembangan karyawan. Dan dalam perencanaan tenaga kerja, kompetensi berfungsi mengidentifikasi kebutuhan keterampilan di masa kini dan di masa depan. Hal ini memungkinkan organisasi untuk menempatkan karyawan yang tepat pada posisi yang sesuai, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi biaya tenaga kerja. Nah, selain itu, kompetensi menjadi dasar dalam manajemen kinerja karena dapat membantu karyawan memahami perilaku spesifik yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Jadi, dalam manajemen karir dan sukses, kompetensi dapat mempermudah organisasi dalam mengidentifikasi dan membina talenta potensial untuk peran masa depan dan memastikan standar kinerja yang dapat diterapkan secara konsisten dan adil di seluruh organisasi. Materi selanjutnya yaitu membuat, menerapkan, dan memelihara model kompetensi. Ada anggapan bahwa manajemen kompetensi sulit untuk dilaksanakan, padahal ada pendekatan praktis dan terstruktur untuk membangun dan menerapkan model kompetensi. 6 langkah untuk meluncurkan model kompetensi. Langkah pertama yaitu tentukan tujuan. Selama langkah awal ini, HR dan pimpinan bisnis meneliti strategi bisnis, termasuk tujuan bisnis saat ini dan di masa mendatang. Menyetujui hasil bakat yang dibutuhkan, menyelesaikan keterampilan, pengetahuan, perilaku, atribut personal, atau kompetensi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan bisnis dan hasil bakat yang menentukan kesejahteraan antara kompetensi saat ini dan kompetensi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan hasil. Langkah kedua, dapatkan dukungan eksekutif. Dengan asumsi model kompetensi perlu didefinisikan untuk pertama kalinya atau model yang ada perlu disegerakan. Langkah berikutnya adalah melibatkan para eksekutif dan pemimpin bisnis senior lainnya untuk memperjelas hubungan antara strategi bisnis organisasi dan fungsional serta kompetensi yang diperlukan untuk mendukungnya. Langkah ketiga, rencanakan pendekatannya. Pada langkah ini, buat rencana untuk merancang, mengembangkan, dan meluncurkan model kompetensi. Tim SWAT yang ditugaskan untuk aktivitas ini harusnya dibatasi hingga 5 atau 6 orang, dan harus mewakili pimpinan SDM, pimpinan bisnis, dan manajer lini serta konsultan atau pakar dalam fungsi tersebut. Langkah keempat, buat model setelah merencanakan pendekatan untuk meluncurkan model kompetensi. Tim SWAT siap untuk membuat model kompetensi. Langkah kelima, terapkan model. Untuk meluncurkan model tersebut, tim SWAT harus mengikuti protokoler manajemen perubahan dan mencangkup validasi model. Komunikasi pemangku kepentingan yang jelas dan transparansi mitigasi risiko uji coba keterkaitan yang jelas antara model dengan tujuan bisnis serta dokumentasi dan pengembangan aktivitas utama dalam setiap proses bakat yang selaras dengan model tersebut. Langkah keenam,
Perbarui model. Implementasi model kompetensi tidak berkaitan dengan peluncuran yang sukses. Agar model tetap segar dan selaras dengan perubahan sasaran bisnis, tim SWAT menetapkan proses untuk mengumpulkan umpan balik secara berkala dari para pemangku kepentingan tentang hubungan antara model kompetensi dan aktivitas bakat serta dampak bisnis model terhadap hasil bakat dan hasil bisnis. Dampak bisnis dari manajemen kompetensi berkinerja tinggi. Meskipun banyak pemimpin mengabaikan manajemen kompetensi, hal ini tetap menjadi inti dari setiap strategi bakat berkinerja tinggi dan budaya keunggulan. Faktanya, organisasi dengan manajemen kompetensi yang kuat memiliki rata-rata dampak bisnis 40% lebih tinggi daripada yang tidak memiliki dan 2 kali lebih mungkin untuk memenuhi atau melampaui target keunggulan. Selain itu, organisasi yang melaporkan tingkat integrasi kompetensi yang tinggi ke dalam setiap proses bakat dilaporkan berada di kuartil teratas dari hasil bisnis dan bakat yang penting. Kesimpulannya, manajemen kompetensi adalah landasan strategis dalam pengelolaan talenta yang berfokus pada pengembangan keahlian, mendorong inovasi, dan menyelaraskan kinerja individu dengan tujuan organisasi. Melalui pendekatan berbasis kompetensi, organisasi dapat meningkatkan efisiensi operasional dan transparansi manajemen, mempermudah proses perencanaan tenaga kerja, seleksi kandidat, dan pengelolaan kinerja, meningkatkan keselarasan antara pengembangan kompetensi dan tujuan bisnis yang secara signifikan berkontribusi pada keberhasilan organisasi dalam menghadapi tantangan dan perubahan di masa depan.